Artis Gisela Anastasia kembali menjadi trending di dunia maya setelah beredar video syur mirip dengannya. Warga meminta polisi mengungkap video yang menghebohkan dunia maya ini. Warganet menyoroti wajah wanita di dalam video yang dianggap mirip dengan Gisel. Tak hanya nama Gisel yang menjadi trending topik, mantan suami Gisel yaitu Gading Martin pun menjadi sorotan publik. Tak terkecuali anak sematawayang mereka, Gempi. Tidak sedikit warganet yang penasaran siapa sosok wanita tersebut. Beberapa netizen menyayangkan atas beredarnya video syur tersebut dan meminta polisi untuk segera mengungkap siapa penyebar dan pembuat video tersebut. Guna mengetahui apa saja dampak dari penyebaran video asusila yang diduga dilakukan oleh artis, sudah bergabung bersama iNews Siang psikolog Mbak Intan Erlita. Selamat siang Mbak Intan. Baik, Mbak Intan, saat ini beredar video porno yang diduga artis dan anaknya ini menjadi trending juga di media sosial karena dikhawatirkan berdampak pada psikologis. Kalau mendapati masalah seperti ini, bagaimana seharusnya orang tua ini membatasi akses informasi bagi anak khususnya yang di bawah umur? Dan juga bahwa dari sosial media itu sangat luar biasa, bisa memviralkan sebuah berita yang kita belum tahu keyakinan kebenaran seperti apa. Tapi yang perlu dipahami ternyata efek dampak sosial media ini bisa mempengaruhi anak kita. Nah, mempengaruhi seperti apa? Kalau anak kita tahu berita ini bisa menimbulkan dampak yang pertama adalah anak kita pada orang tua atau siapapun yang dekat dia yang menjadi berita. Dan anak meyakini itu semua kebenaran, dia bisa meniru. Ya kan, atau mungkin sekeliling yang akhirnya mempunyai sifat yang memandang aneh kepada anak itu, karena sebenarnya memandang bukan aneh, tapi kasihan itu kepada anak itu karena efek dari berita yang keluar, maka kan gue rasa tidak percaya diri dari anaknya, kemudiannya anaknya akan menarik diri dari lingkungan gitu. Dan yang terpenting adalah bagaimana sebenarnya lingkungan sekitar pun tidak boleh melihatkan anak apapun berita yang melibatkan orang tuanya, terlebih beritanya juga masih ranah abu-abu ya, benar atau salah. Nah, untuk treatment penanganan sendiri apakah sama Mbak untuk anak di bawah umur, misalnya umur belasan atau di bawah umur 10 tahun atau 5 tahun? Berbeda. Kalau yang masih di bawah 5 tahun atau balita itu masih bisa kita sortir ya, artinya dia juga belum terlalu memahami. Jadi artinya kita bisa mengurangi bagaimana interaksi anak kita kepada sosial media untuk yang balita. Namun kita berbicara kalau yang sudah masuk menginjak usia SD misalnya, dia sudah mulai memahami, memfilter pun susah. Maka kita sebagai orang tua harus mengajak bicara anak kita, tapi dengan yang pertama kali mengetahui sejauh mana anak kita memahami tentang berita itu. Nah, kalau sudah tahu, baru kita mengerti langkah-langkahnya seperti apa. Begitupun kalau masih remaja, anak dari penanganannya, ini sudah kita menganggap seperti orang dewasa, karena anak remaja punya pola pemikirannya jauh lebih dewasa. Jadi kita orang tua harus terbuka, harus menjelaskan apa yang sedang terjadi, dan tetap menjelaskan sebagai orang tua. Jadi disinilah memang dibutuhkan peranannya orang tua bisa komunikasi dengan anak, memfilter berita di media. Tapi bahasa komunikasinya harus disesuaikan dengan itu. Baik, lalu bagaimana caranya Mbak agar anak ini bisa tumbuh kembangnya tidak terganggu jika orang tua mendapatkan masalah yang sangat viral seperti ini? Tidak hanya artis, mungkin orang tua biasa mendapatkan tekanan dari lingkungan sehingga ini berdampak pada anaknya. Bagaimana menjaga tumbuh kembangnya, terutama psikologis? Anak harus jaga psikologis ya, karena pertama kali berita ini beredar langsung yang dipikirkan adalah bagaimana nih si anak nih ke depannya gitu. Walaupun mungkin anak sekarang tidak memahami ya karena dia masih kecil, tapi berita di media itu kan masih tetap akan ada walaupun beberapa tahun ke depan pun gitu. Artinya anak harus mengetahui duduk persoalan yang benar dari orang tuanya. Kapan? Di saat dirasa orang tua dan si anak siap. Jadi jangan sampai anak mengetahui ini dari luar dengan berita yang salah. Bahaya. Jadi ketika anak mengetahui sesuatu dari luar, namun source-nya nggak jelas, malah berita yang salah, maka anak akan punya penilaian salah pada orang tuanya. Jadi harus orang tuanya yang memberitahukan secepat mungkin, tapi di waktu di mana si anak sudah siap, kita akan melihat nih, kira-kira anak kita dalam kondisi moodnya enak nggak, bagus nggak, menerima nggak kalau dikasih tahu. Kemudian si orang tuanya pun ketika menjelaskan dalam kondisi si orang tua sudah sehat, maksudnya sudah siap. Sudah siap ya, secara psikis sudah siap. Nah, kenapa harus sudah siap dua-duanya? Karena nanti dari mulai kesiapan inilah akan terjadi sebuah solusi. Akan terjadi
tim yang solid antara anak bagaimana menghadapi orang lain yang menilai orang tuanya dan bagaimana orang tua menghadapi ketika ada orang lain berbicara tentang anaknya dari apa yang orang tua lakukan. Jadi artinya ini justru harus jadi satu tim. Dan yang harus memberitahu harus orang tuanya, jangan orang lain. Karena orang lain biasanya akan ada bumbu dari balik yang orang lain kasih tahu kepada anaknya. Dan ini harus berdua ya, jadi quality time. Baik. Kalau kita lihat kasus dari artis ya, ini masih diduga Gisela. Ini apa yang sekiranya harus dilakukan Gisela agar berita ini tidak semakin berkembang dan berbahaya bagi anaknya Gempi, apalagi Gempi juga public figure. Ya memang inilah resikonya ketika kita mengenalkan anak di sosial media sedini mungkin ya gitu, dan anak sekarang kita ketahui jauh lebih pintar dibandingkan dengan pada zaman-zaman dahulu di usia yang sama dengan anak balita gitu. Jadi memang yang pertama adalah harus membatasi sosial media yang masuk yang dibaca oleh anaknya. Kenapa? Karena pasti anaknya mungkin sudah bisa baca atau melihat dari gambar dan segala macam. Karena nggak bisa kita menghalangi orang untuk menyebarluaskan berita-berita ini, walaupun kita tahu sebenarnya menyebarkan juga bisa menjadi pelaku ya dalam undang-undang ITE ya. Cuman kita mengenai kita nggak bisa menahan apa yang harus lakukan, tapi bisa menahan termasuk ke dalam lingkungan anak kita. Yang pertama adalah untuk sementara waktu bukan dia dari sosial media dulu. Jadi ajak dia main dengan mainan-mainan yang memang sesuai usianya. Kedua, kemudian berikan dia lingkungan yang positif, yang lingkungan tidak membocorkan berita ini kepada dia untuk saat ini. Karena tadi aku bilang rules-nya adalah orangnya berdua dari hati ke hati dan berbicara, dan pada saat yang tepat, karena belum tentu sekarang saat yang tepat karena anaknya masih kecil. Yang ketiga adalah pastikan dia mendapatkan lingkungan yang positif, artinya dia bermain dengan teman-teman sebayanya, dia bermain dengan orang-orang atau pengasuh yang dewasa tapi yang memang bisa memberikan kenyamanan. Jadi sebisa mungkin saat ini anak ini harus mengganggu dengan dia jangan takut berita ini karena dia masih kecil. Nah, karena anak ini sudah terbiasa dengan sosial media, pasti ada keinginan dong ingin sosial media. Maka pada saat sosial media, pastikan orang tuanya menemaninya agar anaknya tidak melihat pop-up berita itu dulu. Gitu. Khawatir anaknya menangkap yang salah dari apa yang dia lihat. Versinya bisa salah. Baik, yang pastikan orang tua mendampingi anak ketika bermain sosial media. Terima kasih Mbak Intan Airlita telah bergabung bersama kami di iNews Siang.